siang, sahabat sehat Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Selamat datang di program Healthcast. Program ini merupakan agenda rutin Rumah Sakit Petrokimia Gresik untuk mengupdate layanan dan untuk edukasi kesehatan guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Gresik dan sekitarnya. Pada kali ini narasumber kami sudah ada di samping saya, yaitu Dr. Robi Suyanto selaku dokter spesialis fisik dan rehabilitasi medik Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas Adi. Oke. Gimana kabarnya dokter? Kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, ini dok, pada kali ini kita bahas yang tidak kalah menarik dokter, yaitu tentang nyeri akut dan kaitannya ada nggak sih nyeri akut itu bisa nggak sih kita terapi atau kita lakukan dengan modalitas laser? Baik, sebelum saya menjelaskan tentang nyeri akut itu sendiri, kita harus tahu apa itu definisi nyeri. Nah, menurut IASP atau perkumpulan yang membahas studi nyeri secara internasional, itu menjelaskan bahwa nyeri itu sendiri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosi yang tidak menyenangkan, yang diakibatkan karena cedera atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan cedera pada jaringan kita. Nah, nyeri sendiri itu dibagi ada beberapa klasifikasi ya. Ada nyeri yang akut, subakut, ada yang kronis, tetapi ada juga yang membagi hanya akut dan kronis saja. Kemudian nyeri ada yang nociceptif, ada yang neuropatik, bahkan ada yang campuran. Nah, nyeri akut itu bagaimana? Nyeri yang terjadi kurang dari 3 bulan. Nah, beberapa referensi ya, itu membagi nyeri lebih spesifik lagi yang akutnya di bawah 3 bulan. Ada yang akut kurang dari 2 minggu, ada yang subakut di antara 2 minggu hingga 3 bulan. Jadi nyeri akut itu memang nggak sesimpel itu ya, tetapi gampangnya adalah nyeri yang terjadi kurang dari 2 minggu. Oh gitu ya dok? Ya. Oke dok, gitu dok. Oh ya dok, kemarin itu saya ketemu teman, beliaunya itu mengeluh bahunya sakit, terus lehernya juga sakit. Ya. Apakah itu juga termasuk nyeri akut dok? Ya. Untuk data yang diberikan sebenarnya memang masih kurang ya, perlu kita gali lebih lanjut. Apakah ini masuk kategori akut, kronis, atau akut non kronik? Ya, jadi kita lihat dulu nyerinya sudah berlangsung berapa lama, penyebabnya apa. Nah, itu harus kita gali lebih lanjut. Apabila nyerinya itu terjadi kurang dari 3 bulan, itu maka dikategorikan sebagai nyeri akut. Oke. Terus dok, apa penyebab nyeri akut itu tersendiri? Ya, penyebabnya macam-macam ya Mas. Yang paling sering memang karena cedera. Ya, cedera itu bisa karena kecelakaan, entah bisa karena olahraga, aktivitas yang berulang dan lain sebagainya. Bisa juga karena penyakit infeksi. Ya, penyakit infeksi seperti ada infeksi bakteri di sendi lutut atau ada kelainan metabolik seperti misalkan serangan asam urat yang akut dan lain sebagainya. Oh gitu. Dan terus kapan nih teman saya itu dibawa ke pelayanan medis? Nah, kapan ketemu dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain begitu ya. Jadi apabila nyeri tersebut ya diberikan terapi, diistirahatkan kok tidak ada perbaikan, kemudian apabila nyeri itu sangat mengganggu, kalau dari skala 0 sampai 10 itu nyerinya skalanya bisa 7 ke atas ya, atau karena disertai dengan kelemahan atau gangguan buang air besar dan buang air kecil secara mendadak, ada disertai dengan kebas dan kesemutan yang tidak kunjung reda, serta nyeri itu misalkan ketika kita tahu ya, misalkan dia disebabkan karena kecelakaan fatal
atau sangat mengganggu aktivitas, itu langsung segera ke rumah sakit. Terus bagaimana tata laksananya pada nyeri akut tersebut, Dok? Baik, nyeri akut sendiri tata laksananya berbagai macam ya, mulai dari yang medikamentosa atau menggunakan obat-obatan hingga yang non medikamentosa. Contohnya yang non medikamentosa terlebih dahulu ya, kita bisa menggunakan kompres dingin. Terus kemudian bisa diistirahatkan, ya jangan dipakai aktivitas yang terlalu berlebihan atau malah ikut olahraga, itu harus dihindari dulu. Ya, kemudian bisa dilakukan elevasi ketika pada kasus yang bengkak-bengkaknya ini dielevasi atau diangkat lebih dari jantung, dan jika diperlukan ditambahkan kompresi, bisa dengan bandaging atau dengan yang lainnya. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan pendekatan tata laksana fisik. Apa itu contohnya? Kita bisa menggunakan modalitas. Di Petro sendiri contohnya ya, itu ada modalitas seperti TENS atau menggunakan energi listrik. Kemudian ada juga yang menggunakan ultrasound, ya, menggunakan media teknik yang ultrasound, tetapi yang efek non termalnya yang kita pakai. Dan yang fasilitas yang terbaru yang kita punya itu kita memiliki laser. Nah, laser ini bisa untuk nyeri akut juga. Selain yang tadi saya sebutkan, ada tata laksana medikamentosa atau obat-obatan yang kita menggunakan sesuai dengan anak tangganya WHO. Oke. Begitu ya, Dok ya? Ya. Oke, Dok. Nah, saya juga tertarik, Dok, sama yang laser itu. Bagaimana cara kerjanya sehingga nyeri akut itu bisa tertangani? Oke, laser sendiri adalah sebuah spektrum dari cahaya, ya, tetapi dia frekuensi cahayanya itu adalah satu jenis frekuensi dan dia panjang gelombangnya khusus yang kita tembakkan ke dalam kulit langsung dan menggunakan prinsip photobiomodulation. Dan nanti yang foton-foton atau paket-paket cahaya tersebut itu akan diserap ke dalam kulit dan jaringan, terutama di dalam sel-sel kita. Nah, nanti yang sel-sel yang ditembak itu terutama di daerah mitokondria ya, itu akan menghasilkan ATP atau energi yang lebih tinggi. Efeknya apa? Kita bisa membantu meregenerasi jaringan, mengurangi nyeri, mengurangi sel-sel radang, bahkan bisa mengurangi bengkak itu sendiri. Oh gitu. Terus ada jenis nyeri khusus tersendiri atau enggak, Dok? Oh ini perlu laser, oh ini perlu enggak laser? Sebenarnya laser itu ada indikasi dan kontraindikasinya sendiri-sendiri. Apakah nyeri akut bisa diberikan laser? Bisa, asalkan dosisnya disesuaikan. Nyeri yang kronis apalagi. Tetapi ingat, yang sepanjang masih diindikasikan kita bisa berikan laser tersebut. Oke. Nah, untuk efektifnya, Dok, berapa kali terapi laser itu untuk mengcover nyeri akut tersebut? Oke, ya pada umumnya itu ada 2 seri terapi ya, rata-ratanya 2 seri terapi. Tapi biasanya dalam 1 seri saja itu pasien sudah bisa lebih membaik. Nah, 1 seri itu terdiri dari 6 kali terapi. 6 kali terapi. Dan seminggu bisa 2 sampai 3 kali terapi. Nah, umumnya kalau yang nyeri akut, kalau misalnya kita sudah menggunakan prinsip-prinsip tata laksana yang nyeri akut disertai dengan terapi laser tadi, itu bisa membaik hanya dengan 2 sampai 3 seri saja. Oh. Jadi dalam waktu 1 minggu nyerinya sudah ada perbaikan, meskipun belum tuntas sepenuhnya. Makanya yang seri terapi tersebut harus tetap dilanjutkan. Oke, siap. Terus, Dok, untuk rasa dari alat laser itu sendiri sakitkah atau enggak ada rasanya kah atau gimana, Dok? Nah, ini sering ditanyakan juga. Ketika di laser nyeri enggak sih? Nah, ketika di laser kita kan saya jelaskan 2 laser, jenis laser dulu ya. Ada yang low level laser terapi, ada yang high intensity laser terapi. Kalau yang low level laser terapi itu tidak ada nyeri sama sekali dan tidak ada rasa panas. Bahkan beberapa orang, loh Dok, ini kok nggak ada rasa apa-apanya? Kok sudah selesai? Jangan salah. Justru itu efeknya itu akan ada berkepanjangan, kita memacu penyembuhan jaringan dari. Beda dengan yang high intensity laser terapi, ada efek panasnya kadang-kadang,
Tapi kalau misalnya kita menggunakan protokol yang tepat, efek tersebut bisa diminimalkan, bahkan tidak terasa sama sekali. Oke, gitu ya dok ya. Ya. Nah, untuk laser sendiri itu dok, ada nggak ya kayak pasien, oh ini nggak bisa dilaser nih bu, oh pak ini bisa dilaser nih pak, bu ini gimana dok cara membedakan dok? Ya, berarti terkait dengan kontraindikasi laser ya. Jadi kontraindikasi laser itu kita tidak bisa memberikan kepada pasien-pasien, contohnya yang sedang perdarahan aktif. Jadi misalnya pada luka, laser bisa untuk luka, tetapi bukan yang luka yang masih mengeluarkan darah terus-menerus. Ya. Terus yang kedua pada pasien-pasien yang contohnya tumor atau keganasan pada area di sekitaran tumor tersebut. Yang ketiga pada ibu hamil, ya pada area perutnya atau di area sekitaran panggul dan juga punggung. Yang keempat pada pasien-pasien yang sebisa mungkin dihindari dengan terapi cahaya. Contohnya apa? Pada pasien lupus. Ya. Terus yang kelima pada pasien yang dengan menggunakan obat-obatan tertentu. Ada beberapa obatan yang dapat meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya. Itu yang harus kita hindari. Dan yang sering juga pada pasien-pasien yang menggunakan tato. Karena tato itu sendiri, kalau misalnya kita laser di area tatonya, itu akan menyerap cahaya dengan lebih berlebih, sehingga dosisnya tidak bisa kita prediksi dan kita perkirakan secara tepat. Nah itu yang tidak boleh kita lakukan laser. Kalau yang indikasinya, luas banget, mulai dari nyeri dari leher sampai ujung kaki itu bisa semua. Yang pasti bukan di area-area sensitif. Contohnya mana? Seperti kena mata langsung, atau di kelenjar-kelenjar tertentu seperti pada kelenjar tiroid. Ya dok, ini terakhir dok ya, bagaimana tips untuk mencegah biar tidak terjadinya nyeri akut? Baik, jadi tipsnya ini populasinya luas ya. Kalau misalnya pada kasus yang cedera olahraga, maka kita harus dengarkan tubuh kita. Jadi misalkan begini, apabila kita masih belum kuat full maraton, kita coba yang lari jarak dekat terlebih dahulu. Jadi istilahnya kita harus mempersiapkan diri kita untuk tingkat olahraga yang lebih lanjut. Kita harus bangun dasarnya dulu, kuatkan aerobiknya, ototnya, fleksibilitasnya itu harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, apabila sudah mulai muncul terasa tidak nyaman, itu sebenarnya sudah jadi alarm bagi kita. Itu jangan diteruskan. Kalau bisa diistirahatkan terlebih dahulu, atau kalau misalnya memang tidak membaik langsung segera periksakan. Yang ketiga, pada populasi misalkan yang memiliki kelainan metabolik tertentu, jangan lupa untuk check up berkala. Harapannya apa? Ketika metaboliknya terkontrol, munculnya nyeri-nyeri itu bisa dihindari. Dan yang keempat, jangan lupa minum cukup, istirahatnya cukup, hindari stres. Oke, itulah sahabat sehat RSPG, ulasan serta tips dari Dr. Robi selaku dokter fisik dan rehabilitasi medik Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Dr. Robi, ini untuk jadwalnya di Rumah Sakit Petrokimia Gresik hari apa aja? Kalau saya paketnya Senin sampai Sabtu, ya Senin sampai Sabtu itu nanti untuk jadwalnya mungkin dari kameramen ya bisa ditayangkan di sebelah sini, ya. Oke, nanti bisa dilanjut dan bisa menghubungi dari pihak Rumah Sakit Petrokimia Gresik ini sendiri. Oke, ya. Baiklah teman-teman, demikian ulasan dan tips dari Dr. Robi selaku spesialis fisik dan rehabilitasi medik Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Semoga bermanfaat. Bila mana teman-teman mengalami nyeri akut dan mungkin terbatas gerak dan fungsinya, segeralah periksakan ke Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.